Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, bertemu kembali dengan saya Awang Ajiwasita di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Hari ini kita akan membahas ada beberapa tema. Yang pertama, soal siswi di sebuah sekolah di Jogja yang depresi karena dipaksa memakai hijab oleh pihak sekolah. Kemudian soal pergantian atau perubahan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Langsung aja kita mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian di SMA 1 Banguntapan, Yogyakarta, di mana ada siswi baru yang ditemukan depresi karena dipaksa memakai hijab oleh pihak sekolah. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya, ini memang kejadian ini menjadi viral ya. Nah, kebetulan aja itu seperti kita ketahui kalau sekolahan SMA itu kan ada yang namanya penerimaan murid baru. Yeah. Kalau sudah ada murid baru, nah biasanya sebelum mulai sekolah itu kan ada semacam masa orientasi. Ya, namanya sekarang udah digonta-ganti, jadi kita nggak jelas. Pokoknya istilah adalah masa orientasi supaya pengenalan sekolahan, ya, pengenalan sama guru-gurunya, sama kepala sekolahnya dan macam-macam, ya, itu orientasi. Nah kebetulan dari sekolahan tadi itu tempatnya kan di Bantul ya, daerah Yogyakarta, dan ini sekolahan SMA-nya adalah sekolahan negeri, ya. Nah sekolahan negeri kebetulan ini ada seorang siswi, ya, dia dalam hatinya sudah keberatan kalau dia pakai hijab, ya, hijab itu jilbab ya. Nah udah keberatan. Nah, kebetulan sekali dia juga agamanya adalah Muslim, ya. Nah, jadi sepertinya ini yang menceritakan situasi ini dan viral ini sepertinya ya tidak ada masalah sara, ya, karena kebetulan siswa perempuan tadi itu juga agamanya Muslim, ya. Tetapi dia punya keyakinan yang beda tentang hijab. Dia tidak mau pakai hijab, ya. Nah, sekarang sebetulnya di Indonesia itu kan ya dari dulu kan yang menjadi tradisi itu kan ya tidak pakai hijab, ya. Bhinneka Tunggal Ika kan kalau kita lihat itu. Nah umumnya ya kalau ada di Jawa Tengah atau Jogja itu kan kalau perempuan dari sini kan istilahnya bahasa Jawanya itu kan rambutnya dikonde gitu kan. Lah oke lah, kita tidak bicara masalah itu ya. Cuman sekarang masalahnya ini kok bisa-bisanya ini menjadi viral, ya. Nah itu kan ceritanya itu si cewek tadi itu, si perempuan tadi itu sepertinya ditekan untuk harus memakai hijab, ya. Tetapi dia tidak mau, ya. Karena dia tidak mau, maka dia sering dipanggil ya, lebih dari sekali dipanggil sama gurunya, ya. Guru pembimbing atau guru apa, pokoknya dipanggil sama gurunya. Dan sepertinya itu ada penekanan agar memakai hijab, ya. Pada saat dipanggil sekali dia masih tidak mau, ya. Nah, dipanggil berikutnya lagi, ternyata dia sudah disiapkan satu hijab untuk dipakai, ya. Akhirnya si perempuan ini karena dia murid baru, ya, murid baru dan memang sepertinya junior, dan ini yang minta memakai hijab ini kan gurunya, ya. Jadi dia seperti orang bisu yang tidak bisa ngomong kalau dia makan pare. Pare itu kan rasanya pahit. Betul. Nah ini dia seperti orang bisu yang makan pare. Jadi dia nggak bisa ngomong kalau ini pahit, hanya bisa ngomong
Jadi istilahnya itu murid perempuan ini dia nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia pamit dengan gurunya tadi, dia untuk masuk ke kamar kecil. Ya, mengurung diri di kamar kecil. Ternyata dia nangis di sana. Ya, nangis, merasa tertekan kok diharuskan pakai hijab. Nah ini, akhirnya masalah ini orang tuanya tahu, seorang ibu, ya, ibunya tahu sehingga ibunya juga mendatangi sekolahan ini, ya, untuk mengatakan kenapa kok ini ada pemaksaan seperti ini. Nah ini menjadi viral, ya, karena memang ini si murid perempuan tadi itu sempat mengatakan sama orang tuanya bahwa dia nggak mau sekolah di sana. Ya, dia lebih baik pindah sekolahan yang lain. Nah, ini kan orang tuanya ya bingung, ini masuk SMA, sekolah negeri, ya, ada masalah yang seharusnya tidak masalah. Tapi ini menjadi masalah besar bagi si perempuan ini. Nah, sekarang apakah memang betul ini nggak ada masalah? Nah, ceritanya ini kepala sekolahnya juga sudah diinvestigasi. Nah, memang kalau sudah diinvestigasi kan, ya semua kan kepinginnya jangan kena masalah kan. Mengatakan kalau ini nggak dipaksa. Ya, cuman dihimbau gitu, ya. Nah, tetapi menurut si muridnya tadi itu, pada saat dipanggil kesekian kalinya itu udah disiapin. Dan bahkan ada isu yang ngomong kalau itu sudah dipakaikan. Ya, setengah memaksa lah. Tapi kalau memang posisinya guru sama murid, ya artinya bagaimana toh muridnya itu toh merasa udah kalah abu ya, karena ini gurunya gitu, maka tertekan tadi itu. Ya, nah, kita beruntung sekali bahwa masalah ini menjadi viral dan memang kalau kita lihat kemarin itu Gubernur Yogyakarta Sri Hamengkubuwono ini udah mengeluarkan putusan bahwa kepala sekolahnya SMA tadi yang di Bantul tadi, SMA negeri, itu berikut guru pembimbingnya tadi itu dibebas tugaskan. Ya, untuk dilakukan investigasi apa betul memang terjadi penekanan dan pemaksaan pakai hijab. Ya, ini tindakan yang benar. Ya, karena kalau menjadi masalah ini kok bisa seperti ini, nah ini sebetulnya ya kalau dikatakan itu semacam ini adalah puncak dari gunung es. Ya, sebetulnya di bawah ini banyak sekali yang seperti itu, cuman tidak terekspos. Ya, kasus yang dulu ada terjadi itu di Sumatera Barat. Ya, itu juga sekolah negeri. Ya, itu ada pemaksaan bahwa seragamnya itu harus pakai hijab. Nah, dan ini sempat viral dan diketahui oleh pemerintah. Ya, mestinya hal-hal seperti ini ya pemerintah harusnya tahu ya. Masa pemerintah nggak tahu ya? Udah lama itu. Nah, akhirnya keluarlah yang namanya SK bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Ya, ini mengeluarkan surat keputusan bersama bahwa untuk setiap sekolahan negeri itu tidak boleh lagi ada penyeragaman pemaksaan seragam. Terutama ya tadi itu yang dimaksud tidak boleh ada pemaksaan pakai hijab. Ya, nah, dasar dari keputusan bersama ini kan Pancasila. Indonesia itu kan dasarnya negara adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di mana memang setiap warga negara itu mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan agama yang dianutnya. Ya, betul. Nah, sekarang dengan adanya pemaksaan memakai hijab ini kan seolah-olah ini kan semua orang menjadi beragama Muslim. Ya, padahal menurut beberapa ahli
maaf nih kalau kurang tepat ya, tetapi ini yang dirasakan sama masyarakat itu kan ada dua aliran. Ada satu yang harus memakai hijab, aliran yang lain adalah hijab itu adalah kebudayaan Arab. Oke. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan agama Muslim. Iya. Ya, jadi ada dua aliran. Satu aliran Muslim yang mengatakan hijab itu kewajiban. Kalau udah dewasa ya. Yeah. Kalau anak-anak itu kan enggak ya. Yeah. Sedangkan aliran yang lain adalah hijab itu budaya Arab. Okay. Bukan kewajiban agama Muslim. Ini kan ada dua yang berbeda. Yeah. Nah, sekarang berdasarkan SK 3 Menteri tadi itu kan dianggap ini tidak sesuai dengan filosofi Pancasila kita. Maka tidak boleh ada pemaksaan seragam, terutama untuk pakai hijab. Kenapa ketika SK sudah keluar, SKB itu kok ya nyatanya masih banyak juga nih Om Bob yang seperti itu? Ya, ini memang semacam ayam dan telur ya. Mana yang lebih dahulu nih, ayam sama telur? Nah, ternyata SKB 3 Menteri tadi yang mengenai penyeragaman hijab tadi itu, ternyata ada warga dari Sumatera Barat kalau nggak salah itu melakukan judicial review, ya, bahwa ini peraturan 3 Menteri ini tidak ada dasarnya atau gimana lah, ya. Nah, satu hal yang juga menjadi bahan pembicaraan orang-orang, ternyata judicial review-nya ini diterima oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, pokoknya yang berwenang secara hukum ini, dan SK itu dibatalin, ya, dibatalin. Nah, dengan dibatalin ini, maka aliran yang menganggap bahwa pakai hijab itu adalah kewajiban agama, itu kan mendapat angin, ya. Nah, maka kelihatannya kemarin itu kejadiannya di Sumatera Barat, sekarang ada di Bantul, Ngajik Jakarta, ya kan? Nah, ini kan menjadi ya seperti inilah. Lah, mestinya memang ini sulit, ya. Lebih bagus memang karena ini sekolahan negeri, ya memang bebas, disilahkan bebas, nggak ada pemaksaan atau penyeragaman. Dan SK Menterinya itu kan juga mengatakan kalau sekolahan itu memang sekolahan yang bukan dibiayai oleh negara, jadi bukan sekolah negeri kan, biaya ini oleh yayasan-yayasan dari agama tertentu, ya silahkan. Nggak ada masalah, tapi kalau negeri ya nggak bisa, karena negeri itu harus mengayomi semua golongan masyarakat yang ada, kan seperti itu. Ya, dan bahkan memang gaya gejala-gejala ini menjadi sepertinya menjadi lebih subur ya, ya, karena memang orang juga merasa ini kalau memang sudah punya banyak kawan kan lebih seneng, lah maka berusaha sedemikian rupa supaya kawan-kawannya mereka itu yang di dalam satu sekolahan atau di dalam lingkungan itu menjadi sama dengan dia, itu kan mungkin ya seneng ya. Seperti kira kalau ke luar negeri, kita kalau ke luar negeri terus ketemu orang yang dari Indonesia, walaupun misalnya kita tuh orang Jakarta, terus ketemu orang Indonesia yang dari Sumbawa atau dari Sulawesi, tahu dari Indonesia kan kita ada kedekatan ya. Betul. Nah, ini kedekatan yang model seperti ini kan, kalau saya pakai hijab, ketemu orang pakai hijab menjadi lebih dekat. Jadi pengennya kalau bisa semua tuh pakai hijab. Ya itu namanya manusiawi ya. Ya. Nah, tetapi kan negara kita itu kan berdasarkan Pancasila, jadi nggak bisa kalau dipaksakan. Toleransi itu harus ada. Nah, kalau kita kembali ke kasusnya yang SMA di Jogja itu Om Bob, kan akhirnya sang siswi ini pindah sekolah. Sebenarnya kalau pindah sekolah ini apakah akan menyelesaikan masalah ya Om Bob? Ya, mungkin memang pindah sekolah ini akan menyelesaikan masalah dari sang siswinya tadi. Pasti kan.
Dia di dalam sekolahannya yang kemarin, yang dia dipaksa, Ya. ditekan, Ya. himbau keras, ya, untuk memakai hijab dan dia tidak bisa, tidak mau, Ya. dan ini sempat viral. Nah ini pasti dong, gurunya atau kepala sekolahnya nanti siapa tahu ini direhabilitasi tetap jadi kepala sekolah ya, tidak dipecat ya misalnya ya, atau gurunya yang kemarin memaksa itu ya, atau guru dan kepala sekolah ini kan punya teman-teman di sana, kan hatinya juga mendongkol ya, wah kasihan ini, saya punya teman sama-sama gurunya, ini kena masalah ini, kan dalam hatinya udah pasti dah manusiawi namanya nggak suka sama anaknya ini. Gara-gara ini temanku dipindah, temanku dipecat, kepala sekolah gua dipecat atau gimana. Ya kan? Jadi otomatis memang untuk sang anak sendiri tadi itu secara psikologi ya juga udah nggak enak. Psikisnya terganggu. Teman-temannya juga begitu. Wah ini kamu ya bikin suasana heboh, gaduh. Ya padahal memang ini nggak boleh. Kalau nggak gaduh nggak tahu, justru gaduh tahu. Nah ini harusnya memang menjadi satu pengamatan ya, menjadi satu warning. Jadi kepala sekolah di tempat lain jangan berbuat seperti ini. Ya karena ini tidak sejalan dengan filosofi landasan negara kita yang Pancasila. Jadi egosentrisnya dari kepala sekolah yang agamanya Muslim itu ya harus jiwanya adalah jiwa Pancasila karena kita hidup di Indonesia dan negara kita kan dinyatakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa karena dasarnya Pancasila kan. Tapi kalau negara kita filosofinya dasarnya adalah negara agama Islam, mungkin beda lagi. Ya, tapi kalau mengenai negara Islam itu ya kita lihat di Malaysia ya itu suasananya enggak seperti di Indonesia. Misalnya loh, karena negara Islam, tetapi dalam bulan puasa ya itu tetap ya restoran-restoran yang berjualan minuman keras itu juga masih buka dan yang menjadi bartendernya itu juga pakai hijab. Ya jadi sepertinya Malaysia walaupun negara Islam tetapi di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu kelihatan bahwa ini betul-betul menjalankan agamanya ya, karena agama bagaimanapun kan adalah toleransi, Betul. humanis, sama sesama manusianya itu harus baik. Itu malah di jalanan. Tapi di sini kalau ada pemaksaan seperti ini gimana? Ya ini kan nggak boleh ya. Jadi mestinya ini harus warning dan kita beruntung karena gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono kemarin itu sudah betul-betul dengan tegas ya mengatakan kalau ini tidak boleh ya, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mengeluarkan statement kalau ini nggak boleh. Tetapi kontrolnya gimana? Ini yang harus dilakukan. Artinya kalau tadi Om Bob sempat bilang ini puncak dari gunung es, ketika ini terkuak, apakah artinya akan segera selesai masalah ini Om Bob? Nah kalau akan segera selesai apakah tidak ini ya susah diomong. Tinggal sekarang ini memang betul-betul pemerintah itu mengeluarkan aturan yang ada sanksinya. Kalau ini dilanggar, maka sanksinya misalnya ya yang melakukan tindakan ini dipecat dari status pegawainya misalnya, juga masih dimasukkan ke hukum. Ya ranah hukum bahwa dia melanggar aturan, ini yang harus dilakukan.
bukan terjadi pembiaran. Paling ini udah ketahuan, dikasih tahu, dimutasi, belum tentu dipecat. Nanti yang lain-lainnya juga begitu, karena memang orang kan beda-beda. Ini yang perlu dilakukan. Dan ingat, sebetulnya banyak sekali dari bapak-bapak bangsa kita itu yang mengatakan kita tuh sudah menjadi mayoritas, mestinya harus lebih toleran dengan minoritas. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak mayoritas kepada orang minoritas. Ini nggak benar. Ya, jadi harus makin kita mayoritas, makin kita toleran dengan yang minoritas tadi itu. Ini yang benar. Ini juga kemarin sempat ada data dari Human Rights Watch ini Om Bob. Kalau sejumlah daerah di 24 provinsi di Indonesia ternyata mewajibkan, artinya ini masih terus berjalan, bukan hanya di sekolah Om Bob, di beberapa tempat kerja juga. Jadi adanya guru, dokter, dosen, dan lain-lain yang akhirnya kehilangan pekerjaan karena tidak memenuhi peraturan pakai hijab itu. Kalau memang ada lembaga seperti tadi itu Human Rights Watch ya, itu artinya orang-orang yang membantu mengawasi apakah hak-hak asasi manusia itu dilaksanakan dengan baik, apakah tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Itu kalau dia mengeluarkan statement seperti itu di 24 provinsi di Indonesia itu ada yang seperti itu. Ya, sampai karena itu menjadi tidak dapat bekerja macam-macam, ya memang ini menjadi gawat. Ya, pemerintah harus cepat-cepat, jangan tutup mata, jangan pura-pura tidak tahu. Ya, nah ini yang memang harus betul-betul bila perlu diviralkan. Kalau memang nanti Human Rights Watch tadi itu ada kasus dan ternyata pemerintah diem, ya dia harus diviralkan. Supaya pemerintah itu dari pura-pura tidak tahu jadi tahu. Tapi ya bisa saja nggak tahu, ya bisa. Kalau orang pemerintah yang berwenang itu nggak pernah lihat handphone, ya nggak pernah main sosmed, ya cuman lihat sinetron, ya lain. Ya memang harus diviralkan. Jadi supaya jadi tahu. Yang pura-pura tahu, yang pura-pura tidak tahu menjadi tahu, yang tidak tahu sungguhan juga jadi tahu. Ya, karena jadi viral kan. Memang dalam negara demokrasi ini kebebasan mengutarakan pendapatnya itu memang harus betul-betul dilaksanakan dan dilindungi. Ini yang harus dijaga. Memang itu bahaya sekali kalau kita lihat aja sekarang. Ya, itu ada turis dari luar negeri itu kalau datang ya, dia merasa bahwa Indonesia tuh kok sekarang sudah berubah ya. Pemandangannya ya. Ya, bahwa 15 tahun yang lalu dia ke Indonesia, itu Indonesia begitu majemuk, begitu luar biasa ya. Tapi sekarang kok di mana-mana kelihatannya sudah dominan yang pakai simbol-simbol tadi itu, yang tertentu tadi itu sudah dominan sekali. Dan ternyata memang kalau kita merasa ya, kita sekarang menuju ke kantor-kantor perusahaan-perusahaan BUMN, ya, menuju ke kantor-kantor pelayanan masyarakat dari pemerintah, itu juga suasananya dibandingkan 15 tahun lalu sudah beda. Ya, maka sekarang ada gerakan-gerakan Nusantara kan, ini digiatkan, ya, digiatkan agar supaya majemukan Indonesia itu, Bhinneka Tunggal Ika itu harus bisa dilestarikan. Ya, jadi bukan kok sepertinya ini jadi seperti itu gitu ya. Ini kan susah. Ini mengingatkan saya akan Jaksa Agung kita, Bob ST Burhanuddin, yang juga melarang pemakaian atribut keagamaan di persidangan, tapi secara mendadak. Waktu melakukan kejahatan mungkin masih biasa aja, tapi ketika di sidang tiba-tiba jadi menggunakan atribut keagamaan. Gimana ini? Ya, ini memang beliaunya mungkin juga merasa ini ya. Beliau kan juga Muslim itu ya. Nah, sekarang kalau melihat ada orang yang berbuat sesuatu yang negatif, ya, koruptor, ya, itu kemarin itu nggak ada masalah, ya. Artinya penampilannya itu tidak
menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemeluk agama yang soleh gitu kan. Ya, kemungkinan kan kalau pakai atribut seperti itu kan dianggap pemeluk agama yang soleh. Nah, begitu masuk di pengadilan, disidang karena dia berbuat sesuatu yang koruptor ya atau yang kriminal gitu, tiba-tiba dia pakai hijab, lambang dari agama tertentu. Dan sekarang kan orang yang pakai hijab itu kan pandangan dari masyarakat ini kan orang agamis yang soleh. Ya. Nah, makanya jaksanya keberatan, loh ini kok begitu. Ya kan memang itu terjadi udah lama itu ya. Kan ada yang pura-pura sakit, tapi ada yang pura-pura jadi soleh gitu kan. Ya memang lebih bagus nggak boleh. Mestinya kalau emang harus masuk ke persidangan itu ya paling bagus ditentukan seragam. Seperti KPK itu kan seragamnya pakai baju oranye, jaket oranye. Nah sekarang bila perlu yang perempuan juga seperti itu. Ya, hanya pakai rompi. Jadi kalau di sidang ya itu ceritanya pakaian resmi untuk sidang. Nah itu juga bisa bagus. Ya, jadi orang yang agamanya kuat tidak merasa loh ini kok malah dia berpakaian seperti itu kan menyinggung agama saya, misalnya begitu kan. Memang dong keberatan dong ya kalau orang yang agamanya kuat yang bagus ya. Loh, yang dulu nggak pakai model seperti itu kok sekarang begitu masuk di persidangan kok pakai atribut seperti itu. Ini kan ganggu hati nuraninya dong. Ya memang nggak boleh, ya kan? Oke. Well, Om Bob ini juga somehow mengingatkan saya akan kasus beberapa waktu yang lalu di mana mantan menteri kita Roy Suryo juga terkena kasus seputar pelecehan agama, Om Bob. Ini yang cukup ramai dibicarakan, cukup viral juga. Ceritanya gimana sih tuh, Bob? Ya, ini kan Roy Suryo ini kan waktu itu sempat mengeluarkan gambar meme atau gambar apa yang diviralkan ya, yang viral itu kan ada satu patung yang dari Borobudur itu ya, itu tiba-tiba mukanya diganti atau terganti ya, pokoknya mukanya kok mirip-mirip Jokowi presiden kita. Ya. Nah, ini kan patung Buddha tadi itu kan lambang dari agama Buddha yang sangat diagungkan. Betul. Ya, ini bodinya Buddha tapi mukanya diganti dengan Presiden Jokowi. Ya. Nah, ini kan bisa masuk dalam kategori pelecehan agama. Ya, jadi ini yang harus kita pantau juga kan. Kalau memang itu memang menjadi pelecehan agama kan memang harus dilakukan sidang ya. Nah, rupanya ini memang ada yang melaporkan, yang ini delik aduan, ya maka dia sudah dipanggil jadi saksi, bahkan kalau nggak salah sudah jadi tersangka. Ya, memang ya dia sudah jadi tersangka pada saat dilakukan investigasi atau penyidikan ya oleh kepolisian, oleh aparat, itu kelihatannya cukup lama, 7-9 jam baru selesai. Ternyata si Roy ini keluar dari ruangan investigasi itu tiba-tiba kok sepertinya sakitnya setengah mati, pakai kursi roda. jadi sakit. Dulu dia kan selama ini kelihatan energik sekali, kalau bicara juga luar biasa ya semangatnya itu. Tapi begitu sudah diperiksa kok keluar pakai kursi roda, sepertinya udah loyo gitu. Ya ini ya udah apa-apa, mungkin bang dia stres, sudah sangat sadar, sadar kalau dia salah itu mungkin bisa jadi kan, maka jadi bodinya menjadi lemah itu bisa. Ya, tetapi nggak lama itu, dalam tempo sebentar saja itu tiba-tiba viral lagi. Kalau dia itu ikut touring, puter-puter touring dengan seger buger begitu. Nah, terus ada orang yang mengatakan, loh, ini gimana? Ini kan melanggar pasal yang cukup berat ya. Pelecehan terhadap agama itu termasuk
pasal yang berat, kok tidak ditahan? Padahal banyak kasus yang melecehkan agama itu ditahan. Ya, itu yang ada di Sumatera Utara itu yang komplain soal suara azan yang keras, minta tolong dikecilkan, itu tiba-tiba bisa masuk menjadi pasal pelecehan agama, masuk penjara. Begitu kejadian seperti itu langsung dia ditahan. Ya, terus dulu, ya kan, ada juga yang lain yang begitu kena tuduh melanggar pasal pelecehan agama itu ditangkap dan ditahan. Tapi ini Roy Suryo yang jadikan tersangka pelecehan terhadap agama Buddha, kok nggak ditahan? Ini kan jadi orang tanya, loh ini kok satu pihak melecehkan terhadap agama itu ditahan, ini yang juga melakukan pelecehan juga kepada agama, kok ini tidak ditahan? Ini kan masyarakat awam kan menjadi tanda tanya. Betul. Kan kurang bagus ya. Artinya kalau udah ada mempertanyakan ini kan wibawanya itu kan menjadi agak terganggu ya. Ya kita nggak bisa nyalahkan karena kewenangan untuk menahan atau melepas tidak ditahan itu ada di tangannya penegak hukum. Ya, kalau penegak hukum menganggap bahwa ini cukup kooperatif, tidak akan menimbulkan macam-macam atau tidak akan menghilangkan barang bukti misalnya seperti itu, kan dia boleh aja dilepaskan karena memang dia punya hak dan wewenang seperti itu. Ya, misalnya seperti itu ya memang itu wewenangnya mereka yang menyelidiki, yang menyidikin ya, aparat pemerintah kita itu yang punya hak untuk menentukan ditahan atau tidaknya seseorang tersangka. Cuman ya masyarakatnya menjadi banyak yang tanya, kok rasanya kok gimana gitu ya. Yang satu pihak kok langsung ditangkap, yang sini kok masa tidak ada masalah, malah ya bisa keliling-keliling menikmati keindahan dunia ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti harusnya gimana dong, Om Bob? Ya, maka sebetulnya ya penegak hukum itu memang mempunyai hak untuk menentukan seseorang ditahan atau tidak di dalam masalah yang sedang disidik tadi itu. Ya, tetapi mestinya harus memakai kebijakan yang bisa menjaga wibawanya pemerintah. Ya, kalau memang ada seorang yang tersangka yang sedang disidik itu, kalau dibebaskan tapi ternyata bisa membawa situasi yang kurang menguntungkan untuk pemerintah, ya mestinya ini ya jangan dibebaskan. Ya, karena ada pembandingnya itu yang jadi repot kan. Kalau nggak ada pembandingnya ya mungkin tidak ada masalah, karena masyarakat tuh sekarang kan makin lama makin kritis. Ya kok aneh, kok ini nggak sama. Nah ini kan repot. Ya, dan sebetulnya juga misalnya lu ya, kalau misalnya ini ditahan sambil menunggu nanti pengadilan, itu akan membuat yang ditahan itu menderita apa enggak? Apakah orang tersebut mempunyai tanggung jawab di luar yang begitu sangat memerlukan kehadirannya dia? Contohnya ya, kalau orang pensiunan, kan sudah nggak ada tanggung jawab yang berat. Ya itu mestinya kalau ditahan ya nggak apa-apa. Wong ditahan itu kan juga diberi makan ya. Kalau sakit juga dipanggilkan dokter ya kan. Lingkungannya juga oke ya.
Kan begitu. Tapi kalau ternyata dia ditahan, dia ada pertimbangannya bahwa dia tuh masih menjadi sosok guru kehidupannya keluarganya atau masyarakatnya itu misalnya loh ya. Karena semua tuh hidupnya tergantung dari dia, ya itu menjadi bahan pertimbangan yang serius. Tapi kalau misalnya seperti contoh tadi itu pensiunan, ya. Kalau pensiunan, kalau masih jadi tersangka kan kasusnya beda kan, tetap pensiunnya turun ya, tetap ada kan. Lah itu bisa tidak tergantung dari fisiknya dia untuk menafkahi orang lain. Ya mungkin ini juga perlu jadi pertimbangan. Ini yang harus agar supaya jangan timbul misunderstanding antara masyarakat. Ini kok tidak adil. Lah keadilan itu kan sangat tergantung dari perasaan dari masyarakat kan. Contoh itu nenek yang umurnya 75 tahun mencuri pisang tetangganya karena dia nggak ada makanan, nggak ada keluarganya, terus itu didok penjara 2 bulan. Itu kan mengganggu rasa keadilan dari masyarakat. Nah jadi memang susah ya, jadi pejabat itu memang harus bisa baca situasinya ini gimana supaya putusannya dia itu bisa diterima dengan semua orang, mayoritas lah ya bisa menerima, oh ya ini memang sudah benar. Ya, tapi kalau seperti ini ya repot ya. Well, Om Bob, sepertinya kita akan langsung menuju ke tema selanjutnya karena ini juga ramai dibicarakan. Jadi ada perubahan nama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwasannya rumah sakit itu sekarang diganti namanya menjadi rumah sehat. Menurut Om Bob gimana ini? Ya ini Gubernur satu ini memang sering bikin sensasi ya. Artinya sensasi di sini itu ya bisa positif bisa negatif, tergantung orang melihat ya. Tapi sensasinya terjadi. Apa yang dia lakukan itu selalu menjadi bahan pembicaraan orang. Ada yang nyinyir, ada yang seneng gitu kan. Tapi menjadi heboh. Ya. Kemarin kan ganti nama. Berapa itu? 22 nama jalan diganti. Betul. Ya, terus akhirnya pada protes. Sekarang juga masih ada proses kan. Menuntut agar penggantian nama itu dibatalkan. Ya memang. Ya. Terus sekarang lagi-lagi ganti nama. Rumah sakit jadi rumah sehat. Ya, karena gubernur kan punya wewenang. Ya. Nah, ini kan menjelang habis masa jabatannya. Mungkin anggarannya sudah habis ya. Anggaran pembangunan ya. Tapi pembangunannya kelihatannya kok gimana gitu ya. Nah, ini nggak ada anggaran, ya udah apa ya? Oh ya udah, ini ganti nama saja, ya. Rumah sakit umum daerah RSUD itu kan menyeluruh di Indonesia itu namanya rumah sakit umum daerah. Itu artinya rumah sakit yang dilola oleh pemerintah daerah itu namanya RSUD. Nah sekarang ini diganti menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Ini katanya rumah sakit itu kan, kalau sakit itu kan bahasanya kan konotasinya atau artinya itu kan seperti negatif kalau sakit. Tapi kalau sehat kan positif. Nah, kalau rumah sakit menjadi rumah sehat, diharapkan orang yang sakit masuk ke rumah sehat, bukan rumah sakit ya. Itu karena positif sehat, itu jadi kalau masuk itu keluar dengan sembuh dengan sempurna. Ya, nah, nggak ngerti nih kok bisa begitu ya. Dan ini dengan bangganya langsung itu kalau kita lihat di televisi itu kan ada rumah sakit umum daerah itu sekarang menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Udah dibikin tuh papan namanya atau balok-balok namanya itu yang gagah itu, cat putih gitu ya. Gagah sekali itu. Wah, tulisannya juga hebat ya. Nah, sekarang orang juga pada bingung. Sebetulnya masalahnya itu ya, kalau rumah sakit itu banyak orang yang tidak sembuh, itu apa gara-gara namanya?
Ya kan mestinya kan mungkin loh ya dokternya kurang banyak. Ya, jadi pasiennya perawatannya kurang bagus atau alat-alatnya udah ketinggalan. Alat baru nggak dibeliin, anggarannya nggak dibeliin untuk alat-alat kesehatan yang baru-baru, tapi mungkin dipakai yang lain. Ya, trotoar dipandang harus lebih bagus ya. Trotoarnya dibikin betul dulu, ya kan? Terus uang yang lain buat anggaran-anggaran lain ya, misalnya ya kan? Itu kan banyak itu. Ya, anggaran yang kemarin ketahuan untung sudah dicorek itu kan anggaran untuk klaim IKI-bond itu ya. Itu kan. Nah, sekarang ini kan sudah jadi aneh. Orang masuk rumah sakit, kalau orang sakit ya, supaya sembuh karena namanya sakit diganti sehat. Ini kan seperti lampu Aladin. Kita jadi ingat ya, dulu kalau ada yang punya anak itu ya, kalau kelihatannya itu kurang sehat, maka orang tuanya memberi nama itu mesti pakai yang sehat. Ya. Apakah namanya jadi kesatria, ya satrio, ya bahasa Jawanya itu dengan harapan anak ini besok jadi satria, ya karena kemarin kok merasanya waktu lahir tuh kurang sehat. Nah ini kan seperti itu juga, rumah sakit terkenal Indonesia tuh rumah sakit itu kan biayanya mahal, ya. Sering-sering penanganannya kurang baik itu. Gara-gara nama, karena rumah sakit nih. Maka rumah sakit dijadikan rumah sehat. Ya, nah ini supaya tidak usah diapa-apain, tidak perlu ada perubahan macam-macam. Pokoknya kalau namanya diganti sehat, orang yang masuk ke rumah sehat, yang dulunya rumah sakit, sebetulnya juga rumah sakit ya. Cuma namanya udah diganti jadi rumah sehat itu bisa sembuh dengan sendirinya, lebih cepat sembuh macam-macam. Nah ini kan jadi aneh juga ya. Ada yang lain lagi Kang Bob? Iya, ini kan sekarang singkatan dari RSUD itu kan rumah sakit umum daerah. Ya. Ini tiba-tiba sama dia diganti rumah sehat untuk Jakarta. Ya. Loh, sekarang kan rumah sakit RSUD-nya di Surabaya gimana? Rumah sakit menjadi kalau RSUD-nya di Surabaya kan namanya juga RSUD Surabaya. Ya. Apa yuk nanti mau diganti rumah sehat untuk Jakarta? Iya. Karena dia beli RSUD diganti rumah sehat untuk Jakarta. Jadi kurang paham bahwa RSUD itu adalah istilah yang sudah seluruh Indonesia. Ya ini kan yang punya wewenang untuk mengganti nama itu kan Departemen Kesehatan. Ya kan? Di mana ada Menteri Kesehatannya. Iya. Karena kalau ganti nama itu apa yang terjadi? Orang bingung. Kalau ada orang pasien yang mau ke rumah sakit, supir taksi menjadi bingung. Sekarang nggak ada rumah sakit. Belum atribut-atributnya semua. Kop suratnya diganti, ya. Cap stempelnya diganti. Ujung-ujungnya pengadaan lagi tuh Bang Bob. Pengadaan lagi. Kan ini kan jadi aneh nih ya. Ya tapi begitulah. Karena kemungkinan ya kan. Ini kan seorang pejabat itu kan dinilai apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi perubahan-perubahan kalau selama dia menjabat. Ya. Nah ini karena perubahan-perubahan itu masih dirasa kurang, ya udah cari yang sederhana. Toh anggarannya sudah gak ada, ya. Jadi rumah sakit menjadi rumah sehat. Semua tepuk tangan. Wah iya tepuk tangan. Dan anehnya lagi, ini kok katanya loh ya, itu kemarin statementnya bahwa rumah sakit yang
kemarin diganti jadi rumah sehat itu katanya itu sudah dapat lampu hijau dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lah ini hubungannya apa lagi? Ya, hubungannya apa lagi? Wong ini kesehatan, rumah sakit, rumah sehat, ini kok hubungannya dengan MUI itu nggak ngerti lah. Ini linknya di mana ya? Kalau linknya sama Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan Jakarta itu mungkin bisa lain ya. Tapi kan hierarkinya kan gubernur lebih pangkat dari Dinas Kesehatan Jakarta, ya kan? Jadi ya begini. Makanya kemarin kalau kita lihat itu di YouTube itu juga disinggung-singgung apa hubungannya ini di antara rumah sakit sama MUI. Ya, apa? Apakah MUI dipakai namanya saja untuk supaya bahwa ini itu sudah banyak orang yang setuju perubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat? Ya kita nggak ngerti. Tanyakanlah sama rumput yang bergoyang. Oke, dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga Om Bob untuk diskusinya. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.